Selamat pagi, siang, dan malam Kak Imam. Hari ini kami dari kelompok 3 beranggota Atisha Mawada dan Salsabila akan mempresentasikan tugas proyek kita, yaitu mengenai food waste prevention di tingkat household. Pertama-tama, kita akan memulai presentasi hari ini dengan penjelasan apa itu food waste. Jadi food waste ini adalah makanan yang siap dikonsumsi manusia, namun dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Food waste ini terjadi dalam tingkat konsumsi maupun produksi. Nah, pada tingkat konsumsi, sampah makanan ini berasal dari sisa potongan sayur atau buah serta kebiasaan orang-orang menyisakan makanan. Food waste yang berlimpah merupakan masalah yang paling menantang secara global dan terus berkembang yang dihadapi di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Lalu apa yang menjadi masalah dari food waste ini? Menurut data dari Economic Intelligence Unit, mencatat Indonesia itu adalah negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia dengan total sampah sebanyak 300 kg per tahun per kapita. Food waste di Indonesia juga mendominasi komposisi keseluruhan jenis sampah yang berakhir di TPA sebesar 40,75% berdasarkan data pengolahan sampah pada tahun 2017 dan 2018. Di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barilla Center for Food, nilai indeks kehilangan pangan di Indonesia sudah termasuk dalam level buruk. Padahal sampah makanan ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Sampah makanan yang terbuang akan menumpuk dan tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ketika makanan mulai membusuk dan terdegradasi, gas metana akan dilepaskan ke lingkungan. Dan gas metana ini turut berdampak pada pemanasan global, yaitu gas rumah kaca. Food waste yang berlebih juga berdampak pada konsumsi air yang berlebih, berkurangnya bumi dan juga lahan tanah. Sangat disayangkan jika makanan yang kita beli itu berakhir di TPA dan mengakibatkan masalah yang serius bagi lingkungan. Mengapa food waste ini menjadi penting? Karena tindakan pencegahan limbah makanan itu mampu berkontribusi dalam Sustainable Development Goals yang ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production, atau konsumsi dan produksi yang mengurangi dampak kerusakan di bumi, khususnya di sektor makanan. Namun sayangnya, kurangnya informasi dan edukasi mengenai permasalahan ini dapat meningkatkan tingkat pemborosan makanan yang berlebihan. Sebagai upaya untuk mendukung SDG yang ke-12 dan juga menjaga lingkungan, penting bagi kita untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan limbah makanan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kelangkaan sumber daya alam, dan juga biaya ekonomi. Maka dari itu, purpose dari campaign ini adalah mengedukasi masyarakat mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah limbah makanan yang berada di tingkat rumah tangga, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah makanan yang berakhir di TPA. Dari sisi objektif, campaign ini berharap audiens dapat melakukan tindakan-tindakan yang mencegah sampah makanan di rumah dan mengetahui cara-cara yang dapat mereka lakukan sebagai upaya pencegahan. Dari sisi goals, audiens diharapkan lebih hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi makanan mereka untuk menghindari makanan siap konsumsi tersebut pada akhirnya dibuang karena alasan basi, lupa atau membeli karena hanya impulsif. Kampanye ini menyasar social issue yaitu food waste, di mana fokus tujuannya adalah pada food waste prevention yang merupakan metode pengurangan sampah dari sumbernya. Campaign fokus ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang cara mencegah sampah makanan dari sisi penyimpanan, penyiapan, dan juga pengonsumsian makanan secara bijak. Untuk rasional core fokusnya, alasannya adalah karena sebaik masyarakat yang tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan perilaku konsumsi makanan mereka, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengurangi limbah makanan dalam aksi prevention. Dari sisi situational analysis, strength dari campaign kita adalah yang pertama, perubahan untuk mengurangi sampah makanan ini adalah tindakan yang sederhana, menguntungkan, dan tidak memakan biaya, sehingga masyarakat ini akan mudah, sehingga kampanye ini akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, materi yang disajikan juga mudah diakses, mudah dimengerti, dan juga mudah dilakukan. Selanjutnya, meminimalisir sampah makanan dan mencegah adanya sampah makanan merupakan tindakan yang menguntungkan bagi lingkungan dan juga secara finansial. Dan yang terakhir, dengan menggunakan platform media sosial itu dapat menjangkau audiens dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Lalu untuk witness dari kampanye kita, yang pertama, karena minimnya waktu kampanye ini tidak mempunyai mitra kerjasama yang dapat membantu pengembangan kampanye secara maksimal, sehingga materi pemasaran disajikan itu terbatas dan tidak mempunyai dana untuk menggunakan strategi pemasaran lainnya seperti endorsement atau iklan berbayar. Lalu kelemahan selanjutnya adalah sulit untuk mengukur dampak perubahan perilaku yang terjadi karena kampanye ini hanya fokus pada tingkat awareness. Selain itu, dampak dari kampanye ini mungkin kecil jika dibandingkan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti supermarket dan juga rumah sakit atau restoran. Lalu untuk opportunity yang kita lihat, yang pertama adalah adanya minat masyarakat yang menjadikan pencegahan food waste ini sebagai upaya untuk berhemat dan juga mengurangi pengeluaran individu. Lalu dengan gaya tren hidup yang hemat dan juga minimalis yang mungkin tepat untuk kampanye pemasaran sosial ini. Opportunity yang kita lihat adalah dengan menggunakan platform TikTok dapat memunculkan pembicaraan di kalangan audiens pengguna platform TikTok yang tertarik dengan topik food waste, di mana pengguna dapat saling berbagi tips mengenai cara-cara pencegahan sampah makanan di rumah tangga berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Selain itu, opportunity yang diberikan oleh TikTok seperti fitur share, like, komen, dan juga algoritmenya membantu kampanye ini dapat meraih lebih banyak audiens. Untuk thread-nya, thread ini kita lihat dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan makanan, seperti kebiasaan bersilaturahmi dengan berbagai makanan yang kadang secara berlebihan. Lalu yang kedua, adanya promo makanan yang menggiurkan dapat mendorong masyarakat untuk membeli secara impulsif makanan yang tidak dibutuhkan atau membeli makanan walaupun sudah membeli makanan di rumahnya. Dan yang terakhir, media sosial telah mendorong perilaku membeli makanan yang berlebih, seperti untuk konten mukbang atau yang sedang viral adanya makan bakso jumbo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mawar, silakan Mbak. Terima kasih Diva. Berikutnya masuk ke step 3 yaitu selecting priority audience, yang mana pada tahap ketiga ini merupakan tahap penetapan target audiens yang harus sesuai sasaran agar upaya pemasaran sosial mampu dilaksanakan secara terfokus dan sesuai dengan tujuan. Adapun priority audience-nya ini pada kampanye pemasaran sosial ini adalah generasi produktif yang aktif pada media sosial TikTok dan fokus lokasi di Jakarta. Penetapan priority audience ini didasarkan oleh beberapa data seperti gambar di samping, yaitu bahwa generasi Y dan generasi Z ini dengan rentang usia 25-34 tahun yang mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia, terutama aplikasi TikTok. Kemudian lokasi di Jakarta karena demografi pengguna TikTok tertinggi itu ada di Jakarta. Selain itu juga kenapa fokus ke generasi produktif? Hal ini dikarenakan generasi tersebut merupakan generasi yang mampu membawa perubahan di dunia dan tentunya sangat aktif di media sosial dan bisa ikut berkontribusi untuk membuat konten atau campaign terkait food waste dengan cara yang menarik. Next please. Nah, berikut ini merupakan audiens yang masih melakukan tindakan food waste, kemudian ada makan tidak sesuai porsi, kemudian membeli atau memasak makanan yang tidak disukai dalam rumah tangga, yang keempat tidak menggunakan makanan yang ada di dalam rumah tangga sampai produk tersebut expire. Next please.
masuk ke step 4 yaitu behavior objective dan target goals, yaitu perlu adanya penetapan tujuan perilaku dan sasaran yang jelas untuk menspesifikasikan perilaku yang diinginkan. Next please. Nah, di sini terdapat dibagi atas tujuan perilaku, pengetahuan, dan kepercayaan, di mana pertamanya ada behavior objective, yaitu pada pemasaran sosial ini mendorong target audience untuk melakukan prevention terhadap food waste, bahkan merubah perilaku yang terkait dengan tidak membuang makanan. Kemudian yang keduanya ada knowledge objective, yaitu penetapan tujuan yang dilihat dari pengetahuan, termasuk informasi maupun fakta akan hal yang akan disampaikan kepada target audience sebagai bentuk edukasi. Di mana pada kampanye sosial ini menemukan bahwa mereka yang menghargai makanan dan meninggalkan kebiasaan food waste ini cenderung hidupnya itu ya secara ekologis berkelanjutan seperti peduli lingkungan dan lain. Kemudian ada belief objective, yaitu jadi seseorang yang mempertimbangkan untuk tidak membuang sampah makanan sebagai perilaku yang baik dapat disebut sebagai orang yang peduli terhadap makanan atau lingkungan. Nah, di sini menurut Meter et al. Pada tahun 2018, perasaan merasa bersalah ketika membuang makanan menjadi salah satu pendorong untuk mengurangi sampah makanan. Next please. Masuk ke step 5 yaitu audience insight, di mana berikut ini next please. Berikut ini merupakan 5 faktor yang mempengaruhi adopsi perilaku pemasaran sosial. Yang pertamanya ada barriers, yaitu kenapa orang-orang gampang membuang sampah makanan. Dalam hal ini adalah orang-orang yang konsumtif atau tidak merasa puas atau ingin coba-coba dengan tidak mengkonsumsi lebih dari yang seharusnya. Selain itu juga faktor banyaknya promo yang menawarkan untuk membeli makanan dalam jumlah banyak sehingga harga menjadi lebih murah. Kemudian terus juga konten mukbang, atau misalnya setelah mendapatkan hasil foto yang indah, makanan tidak lagi dimakan atau tidak dihabiskan karena kondisinya sudah dingin. Kemudian yang kedua ada benefit, yaitu banyak sekali implikasi yang didapat seperti pengeluaran konsumen menjadi lebih teratur. Kemudian dampak jangka panjangnya ini seperti lingkungan yang tidak tercemar dan pemanasan global yang tidak tinggi. Dari segi kesehatan menjadi lebih baik karena tidak ada penumpukan sampah di TPA yang gunung. Kemudian yang ketiga ada competition, yaitu target dan bahkan sampai membeli dengan jumlah yang banyak dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa saja produk tersebut terbuang karena tidak dikonsumsi. Kemudian yang keempat ada motivator, di mana jika dilihat dari segi finansial, pengeluaran dapat lebih mudah diatur untuk yang lebih penting daripada sekadar memenuhi kebutuhan yang inklusif. Kemudian dari segi waktu dapat menghemat waktu daripada banyak pilihan atas kepemilikan bahan-bahan yang berujung pada pembuangan makanan. Kemudian dari segi spiritual, bahwa makanan yang dibuang secara sengaja menyebabkan mubazir, hal ini merupakan hal yang tidak baik. Dan jika dilihat dari segi kreativitas, target audience akan merasakan perubahan pola hidup dari makanan yang dikonsumsi atau pengaturan belanja bulanan atau mingguan agar tidak terjadi food waste. Kemudian yang terakhir ada faktor kelima, ada influential others, yaitu pengaruh dari orang lain. Dengan pengaruh yaitu influencer, generasi muda produktif dapat mudah terpapar konten media digital lewat media sosial sehingga dapat berkontribusi terkait tips-tips bagaimana kegiatan food waste prevention agar dilakukan saat ini. Selain itu juga menghargai makanan tidak hanya dapat diterapkan bagi individu, namun juga dapat diterapkan di keluarga, karena hal ini membantu menjadi pendorong perubahan perilaku lebih cepat karena dinilai dari lingkungan yang dekat dengan target audience. Next please. Next please. Nah, masuk ke step 6 yaitu crafting a desire positioning, yaitu pada step ke-6 ini. Next please. Nah, pada step ke-6 ini mendeskripsikan apa yang seharusnya dirasa oleh target audience agar merasa terkoneksi dengan kampanye sosial ini. Dalam kampanye ini, penggunaan kata jangan ada sisa menjadi pilihan dikarenakan dengan tagline yang bermakna eksplisit, target audience mampu memahami bahwa kampanye pemasaran sosial ini, terutama generasi produktif di Jakarta, melihat pencegahan sampah makanan sebagai cara mudah berkontribusi terhadap lingkungan dan melihat bahwa kampanye ini lebih baik untuk lingkungan daripada membeli terlalu banyak produk atau makanan yang kemudian berakhir di TPA. Next please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Silakan, Caca. Oke, makasih Mbak Mawat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang step ke-7 yaitu 4Ps, di mana ada product, price, place, dan juga promotion. Next please. Nah, untuk P yang pertama itu ada produk, di mana sebenarnya itu dibagi menjadi 3, yaitu core, actual, dan juga augmented. Nah, core product dari kampanye sosial ini adalah bagaimana kita menawarkan manfaat di mana orang-orang individu yang mengikuti desired behavior kita itu akan memiliki jumlah sampah yang lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, terus untuk actualnya, sebenarnya kita nggak ada kayak produk yang tangible gitu. Nah, tapi yang penting mereka itu akan jadi lebih aware soal masalah sampah makanan yang ada di Jakarta dan Indonesia. Nah, terus untuk yang terakhir itu augmented produknya, di mana mereka itu akan merasakan manfaatnya secara kolektif apabila seluruh bagian dari masyarakat itu sadar soal masalah sampah makanan ini. Nah, terus untuk yang kedua ada price, di mana yang merupakan kampanye sosial ini merupakan non-monetary social campaign, karena para audiens ini nggak perlu ngeluarin uang untuk bisa mengikuti kampanye ini dan desired behavior yang kami inginkan, sehingga tidak ada nominal yang perlu dikeluarkan, hanya perlu usaha dan waktu dari para audiensnya. Terus yang ketiga ada place, di mana kita akan menunjukkan contoh-contoh di rumah ataupun supermarket yang menunjukkan kemudahan desired behavior yang dapat mereka ikuti. Nah, terus kami juga menganggap bahwa rumah dan supermarket itu merupakan tempat di mana mereka itu membuat poin membuat keputusan kayak apakah harus membeli sesuatu ataukah harus beli berapa banyak gitu. Nah, terus untuk promotionnya, message strategi yang kami lakukan adalah dengan memberikan tips untuk meningkatkan pengetahuan dan bagaimana cara mengimplementasikan pengurangan sampah gitu, mengelola sampah dan pencegahannya itu. Nah, terus untuk channelnya sendiri, channel promotionnya kami menggunakan seperti yang udah dibilang media channel, di mana penggunaan akun TikTok jangan ada sisa dengan kreatif strategi yang short video dan juga mengikuti tren. Next please. Selanjutnya ada step ke-8 yaitu monitoring dan evaluation. Next please. Nah, monitoring ini, kampanye ini berjalan selama 10 hari. Nah, monitoringnya itu dilakukan di hari ke-10. Nah, output measures dari 10 video yang udah kita post itu, jadi video yang di post itu ada 5 video yang berbentuk
gimana tips menyimpan bahan makanan, terus 3 video tips untuk mengawetkan bahan makanan sehingga seluruh bagian dari bahan makanan tersebut bisa dimanfaatkan dan meminimalisir sampah makanan. Terus dan ada 2 video yang menjelaskan facts tentang sampah makanan yang ada di Jakarta. Nah, terus untuk outcome measures-nya itu kami mengukur analytics data yang diberikan oleh TikTok, yaitu followers, terus video views, likes, share, save, dan comments. Nah, followers sendiri itu kami berhasil mendapatkan 5.699 followers, terus untuk video views-nya itu ada di 337 ribu video views, terus ada likes-nya itu ada di 30.000,8K, untuk share ada di 372, save ada di 6.290, dan komen ada di 220 buah komen. Nah, di sini ada contoh video yang memiliki performance paling baik. Bisa di-play. Menaruh tomat di luar lemari es akan membuat mereka lebih tahan lama dan rasanya lebih enak. Simpan brokoli di dalam air seperti buke bunga akan membuat mereka segar lebih lama. Dan yang terakhir, jangan lupa simpan wortel di dalam air untuk menghindari tekstur menjadi slimy. Apalagi ya cara-cara untuk menghindari sayuran cepat busuk. Nah, dari sini ini merupakan video yang paling banyak views-nya sampai 260 ribuan. Nah, terus hal yang menarik lagi yang kami bisa ambil evaluasi dari komen-komen yang masuk itu, gimana mereka itu antusias dan pengen tahu tips-tips lainnya gitu tentang cara nyimpan makanan dan juga cara biar nggak banyak sampah makanan gitu. Terus mereka juga banyak yang komen kayak mereka tuh mulai sadar ada tentang isu sampah makanan, dan juga bahkan mereka itu antar user saling sharing gitu pengalaman mereka menyimpan makanan dengan metode tertentu itu. Next please. Selanjutnya masuk ke step 9, yaitu budgeting dan funding. Sebenarnya dalam pelaksanaan kampanye ini nggak ada budget khusus yang kami kerahkan gitu untuk melakukan kampanyenya. Cuman apabila kita hitung dari anggota kami itu kan bertiga. Terus kalau misalnya dikali rata-rata jam pekerja menurut Provinsi DKI Jakarta dari Badan Pusat Statistik itu budget yang perlu dikeluarkan adalah Rp2.759.000. Nah, untuk fundingnya itu juga belum ada. Cuman untuk kedepannya itu mungkin bisa kita sebagai organisasi bekerja sama dengan organisasi lainnya yang mungkin emang udah lebih besar, misalnya Waste for Change atau startup kayak Surplus Indonesia untuk bisa menarik lebih banyak funding yang mungkin ingin masuk. Next please. Selanjutnya di step 10 yaitu implementation dan sustaining behavior plans. Nah, untuk implementation saya itu ada dibagi menjadi 3 fase, di mana key activities yang pertama itu koordinasi proyek. Dengan responsibility yang harus kami lakukan adalah riset dan analisis situasi tentang isu sampah makanan di Jakarta, terus penentuan channels dan pesan video kampanye. Aktivitas ini kita lakukan di bulan Maret hingga Mei tahun 2022. Terus key activity yang kedua yang kita lakukan itu mulai kampanyenya dengan pembuatan video dan juga mulai publish videonya di channel dan membuat akun TikTok gitu. Hal ini dilakukan selama bulan Mei dan Juni. Terus key activity yang ketiga adalah evaluasi dan monitoring kampanye yang pertama. Dengan responsibility itu pembuatan report tentang kampanye yang telah dilakukan. Terus timenya itu ada di bulan Juni. Nah, terus berikut adalah sustaining behavior plans yang bisa kita tarik dari hasil monitoring dan evaluating kampanye yang udah berjalan. Yang pertama adalah dengan nge-share lebih banyak tips dan fakta tentang sampah makanan di TikTok, mengingat antusiasnya itu cukup tinggi. Terus yang kedua adalah dengan bekerjasama dengan organisasi lainnya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan exposure dari kampanye yang ada sisa ini. Terus yang ketiga adalah mengadakan challenge dan memberikan rewards dan apresiasi bagi audiens, sehingga para audiens benar-benar nggak cuma nonton aja tapi juga ingin mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang udah mereka dapatkan itu. Terus yang keempat ada mencari dan mengembangkan produk nyata atau tangible products, misalnya box berukuran kecil untuk menyimpan makanan dan tempat composting. Nah, terus selanjutnya ada berkembang untuk penggunaan channel lainnya online, misalnya kayak di platform sosial media lainnya seperti Instagram, YouTube, dan Facebook, dan juga offline, misalnya kita hadir dalam pembagian flyer atau brosur gitu yang ada di supermarket untuk mengingatkan jangan beli secara berlebihan gitu. Nah, terus ada juga pembangunan website dan search engine optimization, di mana agar para audiens ini bisa lebih paham dan membaca secara detail tentang kampanye ini. Dan itu juga bisa dijadikan kayak forum gitu untuk para audiens. Terus selanjutnya adalah melakukan iklan di social media dan juga melakukan influencer marketing untuk meningkatkan awareness tentang kampanye ini. Next please, Div. Nah, dari 10 steps yang sudah dibahas, kita bisa narik kesimpulan. Yang pertama itu, ada audiens itu memiliki minat dan rasa yang ingin tahu yang tinggi, namun masih kurang pengetahuan. Nah, maka dari itu kami anggap bahwa edukasi lebih lanjut itu penting, baik secara detail ataupun kayak ingetin untuk mengimplementasikan apa yang udah mereka dapatkan dari kampanye kami. Terus yang kedua adalah platform TikTok itu sangat tepat untuk menjangkau audiens baru karena algoritmanya yang memperbolehkan kami gitu muncul di from your page. Tentunya kita harus benar-benar mencoba gitu ya, bikin konten yang kira-kira cocok dengan algoritmanya TikTok. Nah, terus selanjutnya ada kedepannya kerjasama dengan berbagai pihak seperti influencer, komunitas, dan organisasi itu penting untuk meningkatkan exposure dari kampanye ini. Terus yang terakhir adalah 10 tahapan rencana pemasaran sosial yang udah dilakukan ini membantu kita dalam memastikan kerangka kerja dan mampu bikin kampanye ini berjalan dengan baik dan terukur. Selain itu kita itu dapat ngasih edukasi upaya mengurangi jumlah sampah makanan yang berujung di TPA itu. Next please. Sekian presentasi tentang laporan kampanye sosial tentang pengelolaan limbah makanan dalam skala rumah tangga. Terima kasih.